Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jamaah sekalian kembali dan semoga dimuliakan Allah. Alhamdulillah sampai malam hari ini kita telah melakukan sholat tarawih yang ke-22 dan puasa yang ke-21. Semoga apa yang kita laksanakan Allah akan memberi kekuatan kepada kita semua sehingga kita bisa sampai di akhir Ramadan dengan tetap sehat dan semangat. Jamaah sekalian, mungkin ini malam-malam terakhir biasanya mungkin materi ini sama guys, sama dengan yang tentang iktikaf, tapi gak apa, mungkin beda dengan saya antar padukan tafsir Ibnu Katsir dan tafsirnya Buya Hamka yang menarik sekali jamaah sekalian tentang Lailatul Qadar, dimana kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia, ya, mari manusia, semua manusia, dan sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil, antara orang beriman dan orang kafir. Itulah Allah menurunkan Al-Quran adalah untuk pembeda antara kita dengan mereka, harus beda ya. Maka sangat tepat dipadukan dengan surat Al-Qadr, yaitu inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami menurun Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Tahukah kamu apa malam Lailatul Qadar itu? Atau malam penuh berkah itu, tahu kamu? Ditanya oleh seperti itu Allah kepada Rasulullah atau kepada kita semua. Inna wa ma adraka Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Allah menjelaskan bahwa malam Lailatul Qadar atau malam yang penuh berkah itu adalah lebih baik dari 1000 bulan. Ya, sampai sini dulu nggih. Jadi memang Allah menurunkan Al-Quran yang pertama adalah pada malam Ramadan, ya. Terus Allah menurunkan Al-Quran dari Laut Mahfud, ya, dari tingkat atas kepada langit tingkat 7 kepada malaikat Jibril pada malam-malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang bersama dengan itu, ibadahnya bagaikan 1000 bulan lebih. Saya mau coba hitung-hitung ya mas sekalian, 1000 bulan itu berapa? 83 tahun lebih. Terus saya mencoba menghitung, seumpama nanti malam saya infak 10.000, jadi berapa? Sebab setiap amal kebaikan Allah meningkatkan menjadi 10 kebaikan. Apapun amal kebaikan panjenengan, Allah akan melipat gandakan menjadi 10 kali. Kemudian bertepatan dengan malam Qadar, Allah meningkatkan kembali menjadi 1000 bulan dikalikan 30 hari dikalikan 1000 bulan, saya hitung sampai 3 miliar. Masya Allah nih, betul. Kalau kita panjenengan semua mengalami ibadah malam ini, kemudian jenengan infak 10.000 saja, itu sama dengan infak 3 miliar. Saya hitung itu. Janji Allah seperti itu memangnya. Sama dengan panjenengan sholat, ya, sholat 11 rakaat, ya, kemudian dikalikan 30 dikalikan 1000, mungkin ya sekitar 3 jutaan itu, sama dengan 3 juta rakaat. Masya Allah. Padahal kalau kita sholat di Masjidil Haram, ya, 1 kali sholat itu sama dengan 100.000 pahala. Tapi ini jutaan, ya. Sekali bertemu dengan Lailatul Qadar jutaan pahalanya. Apalagi di Masjidil Haram sudah menjadi 100.000 dikalikan 1000 bulan lagi, nggak bisa menghitung jamaah sekalian. Sudah triliunan, lebih besar dari korupsinya para cukong-cukong itu. Masya Allah ya. Ini mengapa kita harus menjelaskan tentang Lailatul Qadar. Ini pahalanya luar biasa. Dan apa saja amal kita yang dilaksanakan pada malam Lailatul Qadar ini, Allah selalu meningkatkan menjadi 1000 bulan.
tadarus, contoh aja tadarus. Tadarus kita membaca Al-Fatihah di total mungkin sekitar, saya mencoba itu mungkin sekitar berapa? Sekitar 100 sekian huruf Al-Fatihah itu. Dikalikan kembali tiap huruf 10 kebaikan. Dikalikan 30 hari, sebulan dikalikan 1000. Enggak terhitung jamaah sekalian. Jadi apa saja yang kita laksanakan itu Allah meningkatkan berlipat-lipat apabila bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Termasuk kita jamaah sekalian, apa yang diutamakan pada malam Qadar yaitu adalah Rasulullah membangunkan seluruh keluarganya, istrinya, kemudian juga anak-anaknya, yang kecil, yang besar, dibangun, ayo nak bangun semuanya, bangun. Kita bagaimana? Mesak nore benture tak budal dewe di masjid, jangan ya, diajak anak kita itu. Daripada rame di masjid, nggak apa-apa rame itu. Turu tok nggak apa-apa di masjid, tapi panjenengan sudah menggugah, mengajak kepada anak panjenengan sudah ditingkatkan kebaikannya. Jadi nggak usah takut ya, nggak gelentangi gendong, turu nggak apa-apa. Nah, turu di masjid nggak apa-apa. Penting kita itikaf ya. Nah, itikaf. Apa yang dikandung Rasulullah pada itikaf itu, yaitu bacaan yang paling disuka adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Moga bareng. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afuwun, sesungguhnya Allah Maha Pemaaf. Tuhibbul afa, suka memberi maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah atau maafkanlah saya. Ustadz Adi Hidayat menjelaskan dalam tafsirnya ya, apa bedanya maaf dengan ampunan ya. Ternyata kalau ampunan adalah yaitu masih ada kemungkinan diampuni tapi masih ada siksanya. Tapi kalau sudah dimaafkan sudah clear. Bedanya seperti itu. Nah, ini bedanya menurut Ustadz Hidayat seperti itu. Ini bedanya tipis tapi sangat bermakna. Kalau dimaafkan sudah clear, kalau diampuni ya diampuni, tapi masih ada siksa dikit-sedikit gitu. Nah, maka di sini yang juga Rasulullah yaitu ampunilah kami. Bagaimana cara Rasulullah itikaf? Saya baca dalam hadisnya, yaitu Rasulullah itu kalau sudah malam 21 Rasulullah mulai maghrib malam 21 sampai tanggal subuh 1 Syawal itu itikaf di masjid, banyak di masjid. Pulang hanya tertentu. Kita nggak bisa sementara nggak bisa kita itu karena kerja itu ya. Ya bisa-bisanya mungkin malam hari aja monggo. Ataupun aku tak mulai habis isya sampai jam 2 monggo nggak apa-apa. Ya aku tak mulai jam 2 aja sampai subuh nggak apa-apa monggo. Yang penting jangan sampai malam-malam kita nggak iktikaf. Rugi besar kalau enggak ya, karena kita akan mendapat iming-iming seperti itu. Yang mendukung jamaah sekalian, memang semua kitab-kitab samawi diturunkan pada malam-malam Ramadan. Sebagaimana hadis Rasulullah dijelaskan, yaitu unjilat suhufu Ibrahim fi awwali lailatin min Ramadan. Kata Rasulullah, diturunkannya suhuf-suhuf Nabi Ibrahim. Suhuf itulah pedomannya hidup Nabi Ibrahim atau kitabnya Nabi Ibrahim, itu fi awali lailatin min Ramadan, pada awal malam Ramadan. Enggak jelaskan tanggal berapa, yang jelas pada 10 awal itu kitab atau suhufnya Nabi Ibrahim. Wa unjilatit Taurat li sitti madaina. Kitab Taurat kepada Nabi Musa diturunkan sittina madaina, yaitu pada 6 Ramadan. 6 Ramadan dijelaskan Rasulullah, 6 Ramadan Taurat kepada Nabi Musa itu. Wal Injil ya, wal Injil li thalatha asrota kholat min Ramadan. Kitab Injil diturunkan tanggal 13 Ramadan. Maka 13 Ramadan menjadi apa? Keramat bagi orang-orang kafir ya. Kita nggak bisa ikut-ikutan. Nomor 13 nggak gelem, hotel nomor 13 juga ada. Rumah nomor 13 juga nggak mau. Langsung 12 14. Nah, kalau kita takut berarti masih sama dengan orang-orang Yahudi atau Nasrani. Itu mereka yang takut. Orang-orang Hindu seperti kita nggak takut, nggak ada nomor keramat itu nggak ada.
Ya, nomor 13 nggak apa-apa. Ya. Jadi Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan. Wa anzalallahul Qur'an, dan Al-Qur'an diturunkan oleh Allah kepada kami, ya, kepada Rasulullah dari malaikat Jibril dari langit ke-7 li arba'in wa isrina khalat min Ramadan, tanggal 24 Ramadan. Nggih, bedakan nggih. Kalau yang 24 Ramadan adalah turunnya dari malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira. Itu yang pertama adalah 24 Ramadan. Kalau yang Lailatul Qadar adalah dari Laut Mahfuz, dari Allah kepada malaikat Jibril berupa kitab penuh full, ya. Kemudian diturunkan satu demi satu kepada Nabi Muhammad. Beda seperti itu. Maka pada akhir-akhir Ramadan ini memang ada dua peristiwa, yaitu dua peristiwa adalah dari Laut Mahfuz ke Jibril di langit ke-7 dengan Lailatul Qadar, terus sama dengan turunnya dari Jibril ke Nabi Muhammad SAW berangsur-angsur pada 24 Ramadan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Pada malam itu mulai kapan? Habis Isya sampai subuh. Itu malam. Maka pada malam itu, ya, malaikat roh atau Jibril turun ke bumi membawa perkara, membawa rahmat, membawa rezeki, membawa keselamatan, membawa kebahagiaan kepada umatnya Rasulullah Muhammad SAW. Maka kalau pas turun kok panjenengan masih turu, nggak ning masjid, sik HP-an nggak dapat apa-apa panjenengan, sik nonton bola ya nggak dapat apa-apa. Yang dapat yang sedang dzikir kepada Allah, sudah tarawih, ya. Maka diusahakan tarawih ini jangan sampai nggak tarawih, 10 terakhir ini dihitung sudah mulai, ya, sampai mana? Sampai subuh. Begitu subuh selesai, malaikat naik sudah kembali lagi bersamaan dengan malaikat penjaga malam dan penjaga siang. Bagaimana penjaga malam dan siang? Pada waktu maghrib malaikat itu aplosan, penjaga siang naik ke atas pada waktu maghrib itu. Terus ditanya, bagaimana umat itu sedang apa? Sedang sholat maghrib ya Allah, sedang dzikir ya Allah, sedang buka bersama ya Allah. Bagus, catat seorang muslim ini. Kemudian pada subuh besok itu, ya, maka malaikat yang malam naik, yang siang datang untuk serah terima. Yang malam lapor kepada Allah, sedang apa umatnya Rasulullah Muhammad? Sedang sholat subuh berjamaah ya Allah, sedang tadarus ya Allah. Wah, ya bagus, catat ya. Itu kisahnya seperti itu. Maka terakhir, orang-orang munafik adalah sangat berat untuk sholat subuh. Sholat Isya juga sangat berat, sholat maghrib juga sangat berat. Maka kalau panjenengan masih merasa berat sholat subuh berjamaah, sholat Isya berjamaah, sholat maghrib berjamaah, berarti sifat-sifat nifak masih ada dalam diri kita. Kita lawan, kita hancurkan itu, ya. Kita semangat ke masjid untuk sholat malam berjamaah. Ya, demikian teman sekalian. Semoga malam Lailatul Qadar ini kita akan bertemu, kita akan mendapatkan hidup yang penuh rahmat, penuh berkah, di mana pada hari itu Allah menurunkan rahmat, ampunan, rezeki, dan bermacam-macam. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan, wahai Muhammad, apa yang engkau harapkan, apa yang umatmu harapkan sudah di depanmu, maka itikaflah kamu sekalian. Masa seperti itu boleh dibuka dalam tafsir Ibnu Katsir seperti itu. Saya ulangi, wahai Muhammad, umatmu termasuk kamu ya Muhammad, apa yang engkau minta, apa yang umatmu harapkan sudah ada di depanmu, maka iktikaflah, maka mintalah, maka istighfarlah. Demikian sekalian, semoga manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.